dikatakan putus. Dan hari ini kita udah janjian sama klien kita di sini. Dan menurut salah satu tim dari Katakan Putus, dia bilang kalau klien kita ini sudah ada di cafe ini, gengs. Dan nantinya kita akan ketemu langsung dengan dia. Kita akan ngobrol-ngobrol sama dia tentang permasalahan dia dengan pacarnya. Nama saya Didi, umur saya 20 tahun. Saya minta tolong sama tim Katakan Putus karena cewek saya yang bernama Mutia suka salah menyebut nama ketika jalan sama saya. Jadi saya curiga dia ada hubungan sama cowok lain. Sepenuh hati sedangku. Itu kan dia? Oh. Setelah gue sama kamu mau mencari-cari klien kita yang mana. Halo. Sob. Oh, Didi ya? Didi. Oke, Komo, ini Damita, ini tim Katakan Putus. Lu udah lama nunggu kita ya? Lumayan sih. Dan langsung saja gua sama si Damita bertanya-tanya sama dia tentang permasalahan dia dengan si Mutia. Gue tuh punya cewek. Namanya itu Mutia. Namanya Mutia. Iya, Oke, terus? Gue udah jalan kurang lebih udah 3 bulan. Nah, kalau menurut gua permasalahan ini sangat childish banget, gengs. Maksudnya permasalahan kecil yang dibikin besar-besar oleh si Didi. Maksudnya salah manggil nama ini gimana nih? Ya, jadi gue juga tahu. Sama orang lain dia sebut. Nah, gue curiga. Ya mungkin karena baru pacaran kali terus ya jadi masih Kurang juga sih soalnya. Terus akhirnya lu curiga apa? Curiga kalau dia punya cowok lain. Ya di situ gue sama kamu masih berpikir ya oke mungkin lupa. Emang ada berapa nama yang dia salah untuk nyebutin lo? Dua kali dia. Dua kali salah nyebut nama. Iya. Berarti ada 2 nama yang berbeda. Iya. Oke, nah kalau menurut gua nih, so bukannya gua pengen ngebelain cewek lu, tapi kalau di sini guanya juga orangnya pelupa banget. Iya. Nah, di sini emang kok lu langsung bisa untuk mengindikasikan kalau cewek lu ini punya hubungan dengan orang yang disebutin namanya ke lu? Karena lo bilang tuh masih sekali banget masalah. Nah, di sini akhirnya si Didi ini menjadi bingung. Dia nggak tahu siapa yang harus dipercaya sama dia. Yakin nggak lu kalau dia tuh nggak ngebohongin lu, ngelihat cewek lu jalan sama cowok lain? Banget lah. Yakin banget. Nah, lu yakin juga nggak kalau cewek lu ini tidak jalan sama cowok lain? Gak tahu juga, saat gue bingung sih. Dia juga bingung harus percaya sama ceweknya atau sama temennya. Nih. Lihat ini. Kenapa? Temen gue nih. Kenapa? Apaan sih lo bang? Lihat. Ini siapa? Ini siapa? Ini cewek gue lah. Dan ternyata temennya itu ngirimin foto pacarnya Didi. Si Mutia ini lagi jalan sama cowok lain. Oh, ini cewek lu. Ya udah, coba tanya sama teman lu, dia lagi ada di mana? Coba tanyain dia lagi ada di mana, nanti kita langsung nyusul ke sana aja. Dan di sini gue minta sama si Didi untuk temennya itu mengirim send location di mana posisi si Mutia. Ya udah kalau gitu, siap-siap aja yuk. Kita langsung ke mobil aja deh. Dan akhirnya langsung menuju ke kafe tersebut. Nah, ini dari alamat yang dikirim sama temen lu emang ini sih. Ya, emang ini lihat. Ini nih kafenya dan emang backgroundnya emang ada ini ya apa? Kayak ini nih. Dia pasti masih ada di dalam. Ya kita juga nggak tahu nih apakah si cewek lu ini masih ada di dalam atau enggak. Sampai kita di sana, gua meminta bantuan sama Farlos. Wah, Farlos bilang monitor. Sama di sana udah gua tunggu di sini. Lu jangan bandel deh. Kita lihat. Lu ikutin apa yang gua bilang. Lo kerjanya sebagai cowok. Kalau lu keluar, si cewek lu tahu ada lu di sini dan ada tim Katakan Putus gimana? Kita nggak bisa melakukan penyelidikan lagi kan? Bukti-bukti yang Farlos bilang monitor bisa mobil gua nggak? Tapi banyak alasan yang bisa ngeles. Farlos bilang tolong masukin agent dong di cafe ini, apa si ceweknya si klien kita ini ada di dalam atau enggak? Memang melihat ada si Mutia sama laki-laki yang nggak tahu siapa namanya ini, gengs. Kan benar. Ya udah kalau gitu kita tunggu aja dulu ya. Ya kita tunggu aja dulu di sini. Kita kan nggak tahu dia ini lagi sama siapa di dalam cafe itu. Apakah itu temannya dia atau emang rekan bisnisnya dia atau emang gebetannya dia? Kita ngapain gua yang si Didi ini sudah emosi banget, gengs. Itu cewek lu. Tuh kan berapa kata teman gua? Ya udah oke. Bener gengs, ternyata Dari gesturnya si gengs sedikit mesra. kalian mana ada teman kerja gandengan kayak gitu. Ya nggak tahu siapa tuh. Iya, Siapa tuh emang tuh iya teman dari cewek. kecil Kamu dia. lihat juga dong ekspresinya Farlos kayak bilang gimana. wanita. Kita Sehari-hari ikutin dia kayak mobil target gini. kita ya. Kerjanya kok kamu tahu Nah akhirnya gua sama si Damita juga sama tim Katakan Putus langsung mengikuti mobil. Ya ini. Pak. Ya. Tunggu dulu, itu driver kita juga udah ngebut gitu. Udah jauh tuh lihat.
Didi kelihatan emosi banget. Iya, sekarang ini kenapa lu kan dia bisa aja kan jalan sama temennya, terlalu mempercayai teman lu sih kalau dia tuh jalan sama gebetannya atau pacarnya. Kita udah temenan dari kecil. Dan gak lama setelah itu ternyata mereka berhenti di minimarket. Tuh, sekarang mau ngapain lagi mereka tuh? Ya nggak tahu. Enggak, ya kan cuma masuk ke supermarket doang. Kenapa lu yang emosi sih? Ya kenapa berduaan, ha? Ya terus kenapa kalau dia rame-rame? Dan si Didinya lagi-lagi udah seujon dengan apa yang dilakukan oleh si Mutia. Jadi ngapain lu terlalu cemas banget tentang apa Tapi yang lo dilakukan oleh mungkin cewek dia lu? cemas karena ceweknya juga nggak ngabarin dia gitu loh. Mau ya kan dia nggak ngabarin lo mau kemana sama siapa kan, yang ngejelasin juga ini ada kerjaan atau apa. Tiba-tiba yang dia tahu bener. dia dapat kabar dari temennya kalau ceweknya pergi sama cowok, dari foto lagi jelas lagi. Itu dia ngapain dikasih duit sama si cowok itu? Cewek habis pergi sama cowok Ya kan bisa jadi aja kalau itu bosnya dia. Tunggu dulu, Si Didi ini makin emosi, gengs. Gue ngerti di sini emosi lo kayak gue kesel juga. Tapi tunggu tenang dulu, yang ada dia juga kepancing emosi sama lo. Cewek lu ditinggal tuh sama cowoknya. Nah, kenapa ditinggal sih? Lihat kan lo, apaan? Coba habis ketemu cowok, terus ditinggal, terus dikasih uang. Dan si Didi yang dari tadi sudah emosi banget di dalam mobil. Dia langsung turun gitu aja. Udah tunggu. Lu ngapain sih? Udah lu tunggu di sini. Bandel banget sih nih. Dari mana saja kamu, ha? Ini betul-betul ceweknya kan bingung kan kalau dia ini tiba-tiba aja ada di sini. Ekspresinya si Didi langsung berubah banget kan. Nah, iya kenapa dia jadi lembur-lembur gitu sama Dia ceweknya? jadi baik-baik aja. Gak mungkin dong, aku cuma punya kamu sayang. Ya, gak. Maafin aku ya. Dan ini bikin gue jadi kebingungan dengan sikapnya si Didi. Dari awalnya si Didi marah-marah emosi sama Mutia, tiba-tiba setelah Mutia ngomong sama Didi, Itu sih senyum dia. Nah maksud gue tadi itu kan dia lagi emosi. Iya, dia pengen nggak- ngelabrak ceweknya dia, pengen nanyain semua tentang sedangkan dia ceweknya habis kira ceweknya pergi sama cowok lain dan dikasih uang. Terus ya lo lihat aja sekarang jadi kayak nggak ada apa-apa. Kayaknya aku harus pergi deh, soalnya aku masih banyak banget janji gitu. Gak apa-apa ya, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ceweknya ngomong apa sih sama dia sampai dia Cabut, kayak cabut. gitu gitu loh. Terus sekarang cewek cabut, dia ya udah biasa aja, dia kayak kebingungan. Lu tanya dong sama cewek, lu kenapa lu jadi Dia diam sih? biarin ceweknya pergi dan dia cuma diam doang di situ. Cuma bingung. Ceweknya mau kemana nih sekarang? Dan Didi pun cuma bisa diam ngeliat Mutia pergi. Didi di situ cuma bisa bengong. Di sini makanya gue sama si Damita langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri si Didi. Woi, lu ngapain jadi sih? Tadi lu emosi sama gue. Iya. Lu pengen ngelabrak cewek lu pengen nanyain semuanya sama cewek lu, dan sekarang lu diam aja. Masa bengong doang. Tadi sekarang lo emosi nggak cowok dianterin cowok, sekarang Enggak. Gak, lu sempet nanya-nanya gak sih tadi sama dia? Kayaknya dia nggak salah deh. Gak salah Dia gimana? salah paham. Dia salah. Berarti si Mutia ini emang jago banget meluluhkan hatinya si Didi, gengs. Terus lu sempet nanya-nanya gak sama dia tentang Ya, sempat. dia jalan Ya, sama sempat, cowok ya. itu terus dia dikasih Dia uang? sempat tadi dia ngejelasin. Terus? Itu temennya kantor yang tadi cowok itu temennya kantor. Temen kantornya dia. Berarti bener dong omongan gue. Ya nggak bisa gitu juga. Nggak mau dia punya bukti apa kalau emang itu teman kantornya. Terus lo main percaya aja kayak gitu. Dia ngasih bukti apa kalau emang Persi itu teman kantornya? Ya gue bukan ngasut lo sih, cuma maksud gue nggak logis aja kalau emang dia bilang cuma teman kantor. Lu kenapa kayak orang bingung sih? Dan akhirnya dengan kebingungan si Didi ini Bikin kita bingung di situ mesti gimana. dan sekarang lu percaya dengan apa omongan cewek lu? Kalau lu percaya dengan omongan apa yang diomongin sama cewek lu, ya udah kamu berarti sini nggak usah lo menjalani selesai. kita lagi. Ya enggak sih. Apa yang lu mau ini apa Sekarang nih lo mau sekarang? kayak gimana sekarang? Ya udah kita lanjutin aja investigasinya. Lanjut apa lagi sih? Itu cewek lu udah udah biarin cabut cewek kemana? Mana gue tahu lagi. Ya udah kita kejar aja sekarang Mas. Ya udah lu aja ngejar sendiri. Lo Aja bikin lu. pusing tau gak? Ya udah Bikin naik jadi semua angkot, jadi nggak bingung tahu mau kemana. gimana. Cewek lo juga udah jauh. Kita mau ngintai kemana lagi sekarang? Waktu si Mutia ini pergi naik angkot, itu sudah sangat jauh banget jaraknya, gengs. Enggak, gini aja. Kalau lo emang masih ragu tentang apa yang dilakukan oleh cewek lo,
sekarang kalau kita langsung melakukan pengintaian lagi dan ngikutin dia, kita nggak tahu dia lagi ada di mana. Besok kita akan lakukan pengintaian lagi tentang apa aja yang dilakukan oleh cewek lu, gimana? Ya udah. Tapi ingat, lu dengerin apa yang gua omongin dan jangan ngelakuin hal-hal bodoh kayak tadi. Ya sorry tadi emosi gue nggak kontrol bro. Ya udah, coba kalau tadi lu nggak turun dari mobil, kita masih bisa ngikutin dia sekarang. Gitu, kalau sekarang udah Oke. nggak tahu mesti gimana. Ngerti lu? Ya udah, akhirnya gue sama Komo dan sama tim pun memutuskan untuk melanjutin pengintaian itu besok. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian kita terhadap si Mutia. Di situ karena kita udah kehabisan akal banget, kita nggak tahu harus ngikutin Mutia dari mana. Ya salah satu cara ya kita datang ke rumahnya Mutia. Di rumahnya yang mana sih, Sob? Mana rumah ini? Yang mana? Di atas. Oh, di atas ini. Masih ada jalan lagi ke atasnya emang? Kayaknya doang gitu, di depan juga Jalannya udah kecil nih. Pak, kita berhenti sini aja kali, Pak. Ya sini ya, di atas ini ya. Yang mana? Masuk gang ini. Ke atas itu, masuk gang itu. Dan setelah sampai di rumah Mutia, kita langsung aja nyuruh Didi turun. Nah sekarang gue bilang sama lu masuk ke dalam rumahnya dia, lu cari si cewek lu itu, terus lu ajak ketemuan pergi makan atau pergi kemana kek gitu, pergi nongkrong gitu. Biar gua sama Davita dianggatin, nantinya akan ngikutin lu dari belakang. Jadi kita akan melakukan pengintaian lagi sama cewek lu. Jangan kayak kemarin lagi ya. Ya. Di situ akhirnya gue sama si Demita juga menunggu di dalam mobil. Yang gue cemas itu di sini tuh cuman dia tuh bisa kontrol emosinya apa enggak gitu. Ya tapi maksudnya emosi dia itu masih wajar sih Mol, karena kan dia lihat ceweknya sendiri jalan sama cowok lain dan ceweknya pun juga nyadar kan kalau misalnya kayak dia ketahuan sama cowoknya kalau ya gue bisa jalan sama cowok lain. Ya cuma yang gue bingung tuh kayak ceweknya tuh bisa aja bisa ngeles sama dia yang bikin si cowok sih namanya dia tuh percaya Nah, sama makanya dia. kan yang kemarin kan masih membingungkan juga Iya. gitu. Assalamualaikum. Salam. Teh Mutianya ada? Ya ada. Ah siapa ya? Saya Didi, temennya Teh Mutia. Timothy ini nggak ada kebetulan. Oh gitu ya. Kada kemana? Katanya sih ke toko emas sebelah. Kalau boleh tahu toko emasnya di mana ya? Kalau nggak salah sih bilangnya mau ke pasar Parongpong. Oh, pasar Parongpong. Sama siapa kesananya? Sendiri. Kalau boleh tahu, ada siapa Teh Mutia ya? Oh adiknya. Terus ini siapa yang kecil? Sama dia kecil. Oh adiknya juga. Ya udah kalau gitu makasih ya. Kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Gak lama Didi balik lagi ke mobil. Lu kenapa datang sendirian? Cewek lu mana? Nggak ada bro. Gak ada gimana? Tadi di sana gue cuma ketemu sama adiknya doang. Oh, sama adiknya, terus kata adiknya gimana? Nah gue dapat info kalau si Mutia ini di pasar Parongpong. Pasar apa? Parongpong. Itu pasar Parongpong. apaan? Ya serba ada sih. Oh, lu tahu nggak di mana pasarnya? Tahu lah. Oh, dia sama siapa tadi ke pasar itu? Tadi sih sendiri dia mau beli emas. Mau beli emas? Ya udah kita langsung Biasa. aja ke itu, kita langsung ke pasarnya itu aja. Tadi yang ada di rumah cuma adiknya doang. Ya, gue juga baru tahu. Baru tahu masuk. Dia baru tahu kalau si Mutia itu punya adik. Sama ini lu pacaran gimana emang? Lu nggak pernah masuk ke dalam rumahnya? Dia nggak pernah cerita soal sama keluarganya. Jadi dia tuh kayak menutupi diri dari lo. Mesti kayak Sih, bisa Nah, begitu. kalau dia emang menutup diri dari lu, terus lu juga belum pernah masuk ke dalam Belum rumahnya pernah sama sehingga sekali. lu nggak tahu adiknya siapa gitu. Belum pernah sama sekali. Soalnya gue kalau ngatarin, sempet tuh sampai depan doang. Jadi lu nyampe depan ini doang terus Iya. nggak pernah masuk ke dalam rumah. Ini pertama kalinya. Pertama kalinya gue masuk ke Gimana rumah. sih lu pacaran? Yaudah deh Pak, lu tahu jalan ke pasar Parongpong itu? Yaudah, ayo Pak kita mundur dulu Pak. Dan gue sama Komo pun langsung, ya otomatis gue langsung pergi ke sana. Dan sesampainya di pasar itu, Los, ini gimana Los? Kata adiknya tadi kan emang si Mutia itu ada di pasar ini. Sedangkan pasar ini kan gede banget. juga ini. Nah ini kita gimana nih biar kita tahu si Mutia itu ada di dalam pasar ini atau enggak? Kayak kita bakal pecah tim deh. Ya lu juga turun juga nyari-nyari juga sama teman-teman kamera, tapi ya hati-hati ya, ini kan ruang publik gitu. Yang ngumpet-ngumpet juga ya lu biasa aja. Ya udah kita bakal turun aja, kita sambil nyari-nyari toko emas yang dimaksud deh. Kita langsung turun, kita langsung mencar, kita langsung bagi tim.
Sempat cukup lama kita mencari keberadaan si Mutia ini ada di dalam pasar itu lagi ngapain. Akhirnya tanpa tidak sengaja Bener ternyata Mutia ada di toko emas pasar tersebut. kamera. Itu bener ceweknya. Palas monitor los. Dan di situ ternyata si Mutia ini lagi berbarengan dengan laki-laki lain. Aku curiga dari jalan sekarang. Enggak, tunggu. Ya, jangan lu asal nuduh dulu gitu. Kita juga belum tahu soal itu siapa. Dari kemarin gak gonta-ganti tuh. Ya kemarin kan dia udah kasih tahu sama aku itu ada dari kemarin. Cuma maksudnya lihat lah dia pergi sama cowok lain terus dari kemarin. Kalau Ya, kemarin kan dia jangan ngapain ke toko emas. Iya, gua tahu kemarin kan dia sama bosnya dia, teman kerjanya dia. Siapa tahu kok ini emang teman kerjanya yang lain. Kalau dia alasan Karena kan profesinya dia seorang SPG. SPG kan emang banyak kenal sama cowok. ya tapi ketemunya harus dalam make sense aja. Ya, ini dia. Aneh lah. Dan ya di situ otomatis Didi kembali lagi emosi. Ntar dulu, lo kalau misalnya kesana, kalau misalnya lo kesana yang ada kacau kayak kemarin katanya di mobil gue dia bilang. Gue udah kuat. Ya udah bentar kita lihat. Gue udah habis, tahu nggak sih? Kamu jadi undang-undang gue deh, kemarin gue belain lo, kayak gue bantuin lo. Di situ dia bikin suasana makin panas, dia juga emosi ke gue lah, marah-marah ke gue, dan otomatis dia juga mancing emosinya Komo dan bikin suasana jadi ribet. Lo ngerti kan musik gue? Ya terus lo kayak Gue tau lo sama gue. udah makanya kalau lo ngarin gue, dan lo juga berani bentak gue, lo ngapain dorong gue juga. Lo niatnya sih pasal gue. Awas, los. Dia cabut sama cowok, kita langsung ikutin los. Ayo masuk mobil. Berarti sudah ada 2 orang laki-laki yang berbarengan sama si Mutia dalam waktu 2 hari, gengs. Lo jangan langsung ngambil keputusan sendiri, nanti kita ikutin dia biar kita bikin lebih jelas lagi, ngerti kan? Lo ngerasain sih gimana? Gue tau gak kayak perasaan lo kayak gimana, makanya Lu ngerasain juga lu bilang. kan buat bantuin lo, otomatis kita ngasih yang terbaik lah buat lo. Sekarang gini. Kalau misalkan cewek lo banget, gue jadi males. Mau putusin. Kalau lo kayak gini gue males ya bantuin lo. Kalau nggak lu turun deh dari mobil gua, silakan. Lu urus sendiri urusan lu. Mau nggak lu? Bapak, berhenti deh, Pak. Ya udah, kalau gitu lu dengerin omongan gue. Dan setelah gue ngikutin motor itu, dan ternyata Mutia lagi dan lagi diturunin sama cowok itu. Itu tuh dia berhenti tuh. Apa coba? Itu dia berhenti. Dia mau ngapain? Dia berhenti dari motor nih? Ke cowok ini juga tiba-tiba juga langsung Diturunin lagi di langsung tengah diturunin jalan. lagi di tengah jalan gitu. Cewek tuh apaan sih sebenarnya? Nggak, sorry aja di gue jadinya akhirnya jadi ragu apa profesi dari cewek lo ini. Maaf aja nih gitu loh. Tiap hari keluar rumah terus ganti-ganti cowok diturunin tengah jalan, habis itu dia pergi lagi. Pak, susulin ojeknya, Pak. Ya lu emang nggak tahu banyak hal tentang cewek lu ini. kayaknya agak beda nih dia. Enggak lah, bukan belakangnya beda. Lu tanya dong, jawab dong apa pertanyaan gua. Lu emang nggak tahu banyak hal tentang cewek lu? Gua nanya. Cepetan. Lo dari kemana? Kamu bikin emosi tau gak? Gue jadi malas. Gue capek, beneran gue capek. Iya capek, lagi capean gua ngadepin lu, tau gak lu? Tapi yang bikin gue sama kamu kesel tuh ini cowok nggak bisa ngasih penjelasan yang detail yang untuk membantu kita ngejalanin permintaan ini. Ya udah ikutin aja dulu Pak. Sekarang kita udah ngedapetin bukti. Kemarin dia bilang sama lu kalau dia jalan sama temen kantornya dia. Dan dia diberiin uang itu karena dia dapetin bonus. Percaya Oke. disukain sama cewek lo. Nah, Sekarang ini beda lagi cowok. Nah, kalau sekarang ini cowoknya beda lagi. Tadi dia juga sempat beli emas. Ya. Kita nggak tahu nih cowok ini siapa. Dia udah pisah dengan cowok tersebut. Dan sekarang kita ikutin aja dia dulu. Nih dia naik ojek ini pergi kemana? Oke? Ternyata, gengs, waktu kita ngikutin ojeknya si Mutia ini, Ya makin ke daerah yang nggak sewajarnya aja untuk didatengin. Tunggu dulu, udah
bisa kan? Ngapain sih? Oh nggak bisa, tadi gue bilang Panas, mau ditaras. Ini dia turun dari ojek, ngapain dia pakai masuk yang setapak gitu sih? Panas, mau ditaras. Akhirnya di situ gua sama tim Katakan Putus langsung memikirkan satu cara gimana caranya biar kita bisa mengikuti terus si Mutia ini. Terus gimana nih solusinya? Kita turun aja semuanya yuk, kita pecah tim lagi. Karena kendaraan kita tidak bisa untuk masuk ke gang tersebut. Dan akhirnya gue sama yang lain memutuskan untuk turun dari mobil dan ngikutin Mutia. Dia mau ngapain sih? Di sini, terus. Emang lu nggak tahu dia masuk kemana nih? Nggak mau, ini udah hutan loh. Mau gue curiga. Cewek siang-siang ke hutan. Nanti ke tempat yang begininya lagi ah. Dan di situ kita ngelihat dari awal kalau si Mutia ini kayaknya emang hafal banget dengan gang yang dia lagi lewatin ini, gengs. Gue sama yang lain terus ngikutin dia, tapi nggak tahu gimana tiba-tiba Mutia itu tuh hilang. Di atas, ke atas, gua ke atas, tadi ke atas. Enggak, sob. Enggak, ini dia udah, kita nggak tahu nih dia mau kemana nih. Kalian lamban ini. Udah jangan sih gua lagi capek gitu loh. Ini semua tim kita juga bakal lagi nyariin dia. Los. Nah, ini Los. Ini jalannya kan udah masuk hutan. Lu inget nggak yang kita waktu ada satu orang lagi kita yang juga masuk hutan? Ingat nggak? Nah, gua sob pernah nanganin kasus yang sama kayak gini juga. Ternyata dia masuk dalam hutan. Dan di hutan itu dia ketemu dengan satu orang paranormal. Aduh, oke? lo tuh masih aja percaya Ya, enggak. Di sini kan gue cuma ngasih pendapat doang sama lu. Mungkin aja cewek lu tuh masuk ke tengah hutan ini ketemu dengan paranormal. Mungkin. Gue nggak yakin. Lo kayak masih hidup di zaman dulu aja deh, Mo. Oke, nggak gini aja Los. Ini kita kan udah nggak ketemu lagi nih. Kita nggak ngeliat lagi. Kita nggak ngeliat lagi si target kita ini kemana. Sekarang lu sama tim yang lain, lu masuk aja dari arah mana. Terus kalau lu lihat si target kita ini ada di mana, lu kabarin gua. Utara lah ya. Oke, siap. Oke. Lu Sama terus lo naik ya. bagi tugas apa gue tetap bareng Enggak, sama lu bareng sama gua. Lu bareng sama Lo mau ngapain sih? Di sini. Ya udah tunggu dulu sini. Kalau gue udah bingung juga itu ada di daerah mana, nggak ada petunjuk juga, nggak ada orang yang bisa kita tanyain, dan di situ bikin gue sama yang lain pun ribet, nggak tahu gimana. Kita tuh berdua mau udah jangan pakai emosi gini. Bukannya Makanya lo jangan, gue udah bilang lo jangan pernah mancing emosi. Kalau gue bilang lo tunggu. Gua udah ngebantu lu. Lamban. Abang gua lamban lu bilang. Lamban enak Supaya aja gue lu. juga susah deh ngomong sama lo. Kalau nggak salah lu. Ajak ngomong dia deh. Lu cari aja deh. Gua sama tim gua udah. Mau dia juga lagi stres, mau ceweknya aja aneh sekarang hilang kayak gini. Suka Jangan gua. kayak gitu dong. Lu nggak terima nih gini, ha? Lo jangan hargain gue ya, gue cewek di sini, gue ngomong sama lo nggak pernah dengerin gue juga, gimana gue ngasal juga sama lo. Gue ingetin sama lu ya, di sini gue sama semua tim gue udah berusaha banget untuk nyari bukti apa yang dilakukan oleh cewek lu. Jadi gue minta sama lu tolong jaga emosi lu dan ikutin apa yang gue bilang. Ngerti gak lu? Dan jangan remehin tim gue. Ini gara-gara kayak gini gimana makin lama kan makin jauh kan cewek lu. Nah, ini oke ya udah sekarang lu sama tim yang lain lu cari informasi dan cari keberadaan si cewek tadi di mana. Lu kabarin gua. Oke, sedangkan gua masih sama dia dan juga sama Damita dan juga dua orang kameramen ikutin gua. Oke, ya udah. Yuk. Kita masuk hutan, kita masuk gang yang sama sekali belum pernah kita lewatin, gengs. Nggak tahu gue gila ini hutan gede banget gitu loh, mau cari kemana Ya, coba? lo bingung gak sih kayak ngapain coba dia udah cewek, dia cantik juga terus kayak main-main di hutan kayak gini. Di situ akhirnya situasi makin runyam lagi. Nah, lo terakhir kontak sama Farlos kapan? Tadi gue sama Farlos pecah tim lagi. Lu pecah tim lagi sama Farlos? Gue pilih kiri, dia ke kanan. Terus? Ketika gue turun lagi, dia nggak ada. Gue cari ke belakang tempat dia kanan. Aduh sumpah. Nggak, si ceweknya ada kelihatan nggak? Hilang. Ceweknya juga hilang. Ya udah gini. Gua harus cari Farlos mau. Oke, lu sama si Damita, lu bawa satu orang kameramen, lu pergi cari si Farlos dan juga kalau ketemu dengan si target kita kabarin gue. Akhirnya kita di situ memutuskan untuk mencari dulu Carlos. Oke, ya udah. Lu ke atas lagi, gua ke sana. Lo kabarin ya, Mak. Ya udah. Hati lu masih nyala kan? Nyala. Ya udah, ayo. Ayo satu ikut gue. Akhirnya di sana gua mendengar satu teriakan. Itu suara Farlos.
Oke, ya udah. Hati lu masih nyala kan? Ya udah, ayo. Ayo, yang satu ikut gue. Akhirnya di sana gua mendengar satu teriakan. Itu suara Carlos. Los! Carlos! Kira-kira nggak lama kita menemukan Farus. Jatuh dari jurang dengan kakinya yang benar-benar sudah sakit banget. Kamera bisa bantuin gua dong, gua ngangkat nih. Lu kenapa sih, Los? Lu kenapa, Los? Tunggu, biarin dulu. Akhirnya nyuruh salah satu tim dadakan putus Untuk membawa si Falos ini ke rumah sakit. Tunggu dulu ya, Los. Sabar, Los. Mereka datang tuh. Teman-teman kita yang lain mana? Udah mau disuruh sini. Oke. Biar gue nemenin Carlos ini sampai tim yang lain datang. Kalian tercari Mutia. Oh iya, oke. Lu yakin bisa nih? Ini yang jalan kan? Ya udah, lu sama kameramen dan lu cari di arah sana. Sedangkan gue sama dia dan juga sama si Dalita ke arah situ. Tapi di sini gue akan pisah tim lagi dengan si Mao. dan gue sama Komo sama Didi langsung lanjutin untuk nyari si Mutia. Enggak, ini jalannya udah makin kecil ya. Enggak, iya enggak. Ini kita juga nggak bakal bisa nerusin karena ini udah gelap banget. Jalannya makin kecil, terus ya kita harus tunggu kabar dari Mao aja dulu. Wah, gini aja sob. Kita nggak tahu cewek lu tuh kemana, tapi kalau yang kita lihat dari tadi, dia pasti udah hafal banget dengan jalanan kecil ini. Guys. Ya udahlah, kita lanjutin aja besok atau gimana caranya. Dan akhirnya gue mendapat telepon dari si Mao. Enggak, tunggu. Lu berhasil ketemu dengan si cewek itu. Udah cakep. Nah, gini. Lu kabarin gua update posisi lu di mana, saya location sama gua, ntar kita ketemuan di suatu tempat di mana kayak gitu, ntar kita ngobrol, oke? Ya udah cakep. Kayak gimana nanti kita akan ketemu langsung aja sama si Mao. Sekarang kita balik dulu ke hospital mobil. Dan akhirnya gengs, Gue Komo sama Didi udah sampai di tempat tujuan kita. Gue nggak tahu dia makan di dalam. dia ngapain masuk ke sawah itu tuh? Pasang susu kali dia. Susuk apaan sih, kampung banget lu, ngapain dia masang susuk juga? Ya biar cowok-cowok pada tertarik sama dia. Iya, tapi Enggak, ngapain mau masang gini, susuk masuk ke dalam Gue sawah? juga nggak tahu kayak gitu. Dan akhirnya kita ngelanjutin lagi untuk ngelihat record apa yang dilakukan oleh si Mutia. Dan yang gue ambil kesimpulan kalau emang Mutia ini tuh Jadi gelangnya dijual lagi gitu Nah itu maksudnya? yang gua curiga dari tadi, kayaknya sih gelang yang dibeli sama cowoknya tadi siang itu Hah? dijual lagi ke ibu-ibu itu buat dapat duit. Dari bukti yang udah kita dapetin selama 2 hari untuk penyelidikan si Mutia ini, Udah sekarang gini aja. fiksi Gue cowok. minta emang bantuan sama bener-bener lo, butuh duit sama tim banget, katakan makanya putus. dia ngibulin cowok-cowok lain Buat kali. gue putus sama lo. Ku berlari, kau terdiam. Ku menangis, kau tersenyum. Ku berduka, kau bahagia. beneran? Ya udah sekarang gini, karena ini udah malam banget juga, kita mau dan juga tim tangan putus yang lain nantinya akan mikirin momen putus hubungan lo sama si sebenarnya si Mutia. Dan keesokan harinya akhirnya kita udah menyiapkan momen putus tersebut di sebuah kafe. Lo suka nggak dengan tempat ini? Suka banget sih, cuman terlalu berlebihan nggak sih? Kita harus mesti makan di sini. Enggak berlebihan. Tapi ceweknya emang jago ngomong sih kalau gue denger ya. Iya, makanya bikin si Ngomongnya Didi tuh itu lembut jadi banget gitu. kayak waktu itu gitu loh, jadi dia nggak jadi bisa emosi lagi, jadi kemakan omongan si siapa Mutia ya. Mutia juga lagi kegirangan banget untuk menikmati suasana di kafe yang mewah itu. Nanti dia ngasih Itu yang isinya si dia ngasih uang sama emas itu. Ini buat aku. Iya dong. Boleh aku buka? Boleh banget. Aku buka ya.
cewek kaget banget kan? Maksudnya? Ya gue kalau nggak ngerti deh kamu. Kamu tahu nggak aku ngasih itu ke kamu? Ya aku nggak ngerti, makanya aku nanya maksud kamu ngasih kayak gini tuh apa? Kamu pakai susu kan? Oh my god. Segitu hinanya aku di mata kamu, sampai-sampai kamu bilang aku pakai susu. Dasar. Kamu jalan kan sama cowok lain, minta duit lah, itulah minta duit, ya kan? Kenapa kamu nangis, ah? Gak terima? Gak terima kamu dibilang nah? Ya karena apa yang semuanya kamu bilang itu gak benar. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Dasar cuma wah. Ya kan? Kenapa kamu nangis, ah? Gak terima? Gak terima kamu dibilang nah? Ya karena apa yang semuanya kamu bilang itu gak benar. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Dasar cuma wah. Udah, tenang, jangan kebawa emosinya. Mutia, sorry banget, lu kaget banget, pasti ada gua, ada Mita, dan ini adalah tim Katakan Putus. Iya, makanya ini gue jelasin sama lu. Jadi kita beberapa hari ini udah ngikutin lu, kita tahu apa aja yang lu lakukan. Dari sini cowok lu si Didi ini minta tolong sama kita untuk putusin hubungan dia dengan lu. Ini maksudnya apa? Saya nggak terima nih ya kalau misalnya saya sampai begini. Oh maksudnya apaan kayak gini sama gue? Dia lagi-lagi ngebantah tentang apa aja bukti yang udah kita dapetin, yang udah ada kita kalian udah. mau tahu dari narasumbernya langsung, terus kalian bisa nuduh gue seenaknya kayak gitu. Bukannya tahu Gue dari. ngikutin lo dan gue ngeliat langsung lo kayak gimana. Gue juga Oh, pernah dengan pacar dewa dari saya sama cewek dia kayak sama lo. pergi sama cowok turun dari mobil dikasih Gue uang. nggak tahu apa-apa. Kalau bulan aja. Dan dia mengajak kita ke suatu tempat yang mana tempat ini nantinya akan menjelaskan tentang semua yang dilakukan oleh si Mutia. Udah deh nggak usah banyak bacot. Sekarang gini aja, kalian mau ikut gue apa Kalau enggak? udah salah minta maaf, bukan malah ngeles. Kalian saya nggak salah. Sekarang kalau misalnya emang kalian pengen mau banget buktiin gue, sekarang kalian ikut sama gue dan nggak usah banyak komentar. Tapi gua bawa kamera. Terserah. Akhirnya kita dan juga barengan sama tim Katakan Putus langsung menuju ke rumahnya si Mutia. Dan sesampainya di rumahnya si Mutia, Sini aku kasih tahu. Asal kamu tahu ya dia, aku selama ini ngelakuin semua ini tuh cuma buat mereka, cuma buat ngidupin mereka, sekolahin mereka. Cuma kamu emang gak pernah tahu, karena aku gak pernah mau cerita sama kamu. Ya tapi jangan gitu caranya dong, ha? Udah, tuh. Di sini gua rada kurang ngerti nih. Jadi lu sengaja deket dengan cowok-cowok yang kemarin kita lihat, sengaja memanfaatin mereka dan lu dapat imbalan dari itu buat adik-adik lu. Ya karena kalau misalnya kayak gitu, aku bisa dapat uang dari mana lagi? Kamu minta tolong sama aku kan? Mutia, Aku ingin kamu jujur ke aku, terbuka ke aku, ha? Ya terus seperti ini. Gak bisa segampang gitu yang namanya terbuka gitu sama orang. Kalian cuma bisa ngomong, kalian gak pernah ngerasain rasanya ada di posisi aku tuh kayak gimana. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam laut. emang sebenarnya gue di sini udah mulai sedih. Gue udah mulai. Tapi kalau boleh gua tahu, emang keluarga lu, orang tua lu? Semuanya udah pada meninggal, cuma gue yang bisa tanggung jawabin mereka semua. Cinta ini selalu untukmu, rasaku. Dan yang gue lihat emang Mutia dengan sangat yakinnya, dengan ekspresinya yang sangat sedih, dia menceritakan kalau Waktu ke salon itu lu ngapain? Itu aku bayar utang untuk nutupin uang sekolah mereka. kita udah tahu semua dugaan kita itu salah, dan ternyata niat lo itu baik buat keluarga lo, tapi
di sini menurut gue sebagai perempuan tuh gue ngerasa ya gue prihatin lah, kenapa lo sampai rela ngejatuhin harga diri lo sampai harus terkesan nemenin cowok supaya lo dapetin duit. Orang yang ngeliatnya pun jadi nggak respect sama lo kan masih banyak cara lain kan, hal lain yang bisa lo lakuin supaya lo dapetin duit buat keluarga lo. Dan di sini juga lo punya cowok kan, lo bisa ngambilin dia. Kembali lagi menanyakan sama si Didi tentang keputusannya dia untuk hubungan dia sama si Mutia. Nah, sekarang keputusan final lu dalam hubungan lu ini apa nih, brother? Setelah lu mendengar penjelasan dari cewek lu. Gue udah mau dibohongin. Maaf, aku ingin putus. Hari ini ku jalani cinta yang begini. Harus kuat nih, gimana? Lo harus kuat ya. Halo, adek. Terus lo pasti bisa kok, banyak cara lain yang lebih baik yang bisa lo lakuin buat keluarga lo ya. Ini kasihan adek, lu kasihan adek. Dan adek lo juga masih kecil, biar dia juga bisa nonton kelakuan lo nantinya. Akhirnya di situ pun gue ngerasa gue juga salah mungkin. Menurut gua sama si Demitar juga sama tim Katakan Putus, kasus ini selesai. Ya, oke, nah gini aja. Si Didi ini sudah emosi banget, geng. Tuh kan berapa kata teman gua? Ya udah, oke. Bener gengs, ternyata Dari gesturnya si gengs sedikit mesra. kalian mana ada teman kerja gandengan kayak gitu Ya, dan tahu siapa tuh? iya, Siapa tuh emang tuh iya, teman dari cewek kecil sama kan dia? lihat juga dong ekspresinya Pada kayak silang gimana wanita. Kita sehari-harinya ikutin dia ini kayak mobil target gini kita ya. kerjanya kok tahu ya Nah, akhirnya gua sama si Demitar juga sama tim Katakan Putus langsung mengikuti mobil. Ya, ini Pak. ya, tunggu dulu, itu driver kita juga udah ngebut gitu. Udah jauh tuh lihat. Didi kelihatan emosi banget. Iya, sekarang ini kenapa lu kan dia bisa aja kan jalan sama temennya, terlalu mempercayai teman lu sih kalau dia tuh jalan sama gebetannya atau pacarnya. Kita udah temenan dari kecil. Dan gak lama setelah itu ternyata mereka berhenti di minimarket. Tuh, sekarang mau ngapain lagi mereka tuh? Ya nggak tahu. Enggak, ya kan cuma masuk ke supermarket doang. Kenapa lu yang emosi sih? Ya kenapa berduaan, ha? Ya terus kenapa kalau dia rame-rame? Dan si Didinya lagi-lagi udah seujon dengan apa yang dilakukan oleh si Mutia. Jadi ngapain lu terlalu cemas banget tentang apa Tapi yang lo dilakukan sama mungkin cewek dia lu? cemas karena ceweknya juga gak ngabarin dia gitu loh. Mau ya kan dia gak ngabarin lo mau kemana sama siapa kan, yang ngejelasin juga ini ada kerjaan atau apa. Tiba-tiba yang dia tahu dia dapat kabar dari temennya kalau ceweknya pergi sama cowok, dari foto lagi jelas lagi. Itu dia ngapain dikasih duit sama si cowok itu? Habis pergi sama cowok Ya kan bisa jadi aja kalau itu bosnya dia. Tunggu dulu, Si Didi ini makin emosi, gengs. Gue ngerti di sini emosi lo kayak gitu, kesel juga. Tapi tunggu tenang dulu, yang ada dia juga kepancing emosi sama lo. Cewek lu ditinggal tuh sama cowoknya. Nah, kenapa ditinggal sih? Lihat kan lo, apaan? Coba habis ketemu cowok, terus ditinggal, terus dikasih uang. Dan si Didi yang dari tadi sudah emosi banget di dalam mobil, Dia langsung turun gitu aja. udah tunggu. Lu ngapain sih? Udah lu tunggu di sini. Bandel banget sih nih. Dari mana saja kamu, ha? Ini tiba-tiba tuh ceweknya tadi bingung kan kalau dia ini tiba-tiba aja ada di sini. Ekspresinya si Didi langsung berubah banget kan. Nah, iya, kenapa dia jadi lembur-lembur gitu sama ceweknya? Jadi baik-baik aja. Gak mungkin dong, aku cuma punya kamu sayang. Ya, gagal. Maafin aku ya. Dan ini bikin gue jadi kebingungan dengan sikapnya si Didi. Dari awalnya si Didi marah-marah, emosi sama Mutia, tiba-tiba setelah Mutia ngomong sama Didi, Itu sih senyum dia. Nah, maksud gue tadi itu kan dia lagi emosi. Iya, dia pengen ngelabrak ceweknya dia, pengen nanyain semua tentang sedangkan dia ceweknya dikira ceweknya pergi sama cowok lain dan dikasih uang. Terus ya lo lihat aja sekarang jadi kayak nggak ada apa-apa. Kayaknya aku harus pergi deh ya, soalnya aku masih banyak banget janji gitu. Gak apa-apa ya, gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ceweknya ngomong apa sih sama dia sampai dia kayak lulu gitu loh.
Terus kan cewek cabut, dia ya udah biasa aja, dia kayak kebingungan. Lu tanya dong sama cewek, lu kenapa lu jadi diem sih? Biarin cewek pergi, dia cuma diem doang di situ. Cuma bingung sih, kemana sekarang? Dan Didi pun cuma bisa diam ngeliat Mutia pergi. Didi di situ cuma bisa bengong. Di sini makanya gue sama si Damita langsung turun dari mobil dan langsung menghampiri si Didi. Woi, lu ngapain diam sih? Tadi lu emosi sama gue. Lu pengen ngelabrak cewek lu pengen nanyain semuanya sama cewek lu, dan sekarang lu diam aja. Masa bengong doang. Tadi sekarang lo emosi nggak cowok dianterin cowok, sekarang Enggak. Nggak, lu sempet nanya-nanya gak sih tadi sama dia? Kayaknya dia nggak salah deh. Gak salah Gue gimana? salah paham. Gue salah. Berarti si Mutia ini emang jago banget meluluhkan hatinya si Didi, gengs. Terus, lu sempet nanya-nanya. Lu kenapa datang sendirian? Cewek lu mana? Nggak ada bro. Gak ada gimana? Tadi di sana gue cuma ketemu sama adiknya doang. Oh, sama adiknya, terus kata adiknya gimana? Nah, gue dapat info kalau si Mutia ini di pasar Parongpong. Pasar apa? Parongpong. Itu pasar apaan? Ya serba ada sih. Oh, lu tahu nggak di mana pasarnya? Tahu lah. Oh, dia sama siapa tadi ke pasar itu? Tadi sih sendiri dia mau beli emas. Mau beli emas. Ya udah, kita langsung Biasa. menikung itu, kita langsung ke pasarnya itu aja. Tadi yang ada di rumah cuma adiknya doang. Ya, gue juga baru tahu. Baru tahu masuk loh. Dia baru tahu kalau si Mutia itu punya adik. Sama ini lu pacaran gimana emang? Lu nggak pernah masuk ke dalam rumahnya? Dia nggak pernah cerita soal sama keluarganya. jadi dia tuh kayak menutupi diri dari lo. Mesti kayak Nah, kalau dia emang menutup diri dari lu, terus lu juga belum pernah masuk ke dalam Belum rumahnya pernah sama sehingga sekali. lu nggak tahu adiknya siapa gitu. Belum pernah sama sekali. Soalnya gue kalau nganterin, sempet tuh sampai depan doang. Jadi lu nyampe depan ini doang terus Iya. nggak pernah masuk ke dalam rumah. Ini pertama kalinya. Pertama kalinya gue masuk ke Gimana rumah. sih lu pacaran? Yaudah deh Pak, lu tahu jalan ke pasar Parongpong gitu. Yaudah, ayo Pak, kita mundur dulu Pak. Dan gue sama kamu pun langsung, ya otomatis gue langsung pergi ke sana. Dan sesampainya di pasar itu, Ros, ini gimana Ros? Kata adiknya tadi kan emang si Mutia itu ada di pasar ini. Sedangkan pasar ini kan gede banget. Gede juga ini. Nah ini kita gimana nih biar kita tahu si Mutia itu ada di dalam pasar ini atau enggak? Kayak kita bakal pecah tim deh. Ya lu juga turun juga nyari-nyari juga sama teman-teman kamera, tapi ya hati-hati ya, ini kan ruang publik gitu. Yang ngumpet-ngumpet juga ya lu biasa aja. Ya udah kita bakal turun aja, kita sambil nyari-nyari toko emas yang dimaksud deh. Kita langsung turun, kita langsung mencar, kita langsung bagi tim. Sempat cukup lama kita mencari keberadaan si Mutia ini ada di dalam pasar itu lagi ngapain. Akhirnya tanpa tidak sengaja Bener, ternyata Mutia ada di toko emas pasar tersebut. kamera. Itu mana ceweknya? Falas monitor Los. Dan di situ ternyata si Mutia ini lagi berbarengan dengan laki-laki lain. Lu curiga deh dari jalan sekarang. Enggak, tunggu. Ya, jangan lu asal nuduh dulu gitu. Kita juga belum tahu soal itu siapa. Dari kemarin gak gonta-ganti tuh sama. Ya kemarin kan dia udah kasih tahu sama aja itu ada kalau dari kemarin. Cuma lo salah lihat lah, dia pergi sama cowok lain terus dari kemarin. Kalau Ya, saya kemarin kan dia kerjaan nggak main ke toko emas. Iya, gua tahu kemarin kan dia sama bosnya dia, teman kerjanya dia. Siapa tahu kok ini emang teman kerjanya yang lain. Kalau dia alasan kerja, Karena kan profesinya dia seorang SPG. SPG kan emang banyak kenal sama cowok. ya tapi ketemunya harus dalam make sense aja. Nggak, Maksudnya ini dia- aneh lah. Dan ya di situ otomatis Didi kembali lagi emosi. Ntar dulu, lo kalau misalnya kesana, kalau misalnya lo kesana yang ada kacau kayak kemarin kan tadi di mobil gue dia bilang. Gue udah kuat. Ya udah bentar kita lihat Gue udah habis, tahu nggak sih? Tahu jadi utang-utang gue deh, kemarin gue belain lo, kan gue bantuin lo. Di situ dia bikin suasana makin panas, dia juga emosi ke gue lah, marah-marah ke gue, dan otomatis dia juga mancing emosinya kamu dan bikin suasana jadi ribet. Lo ngerti kan musik gua? Ya terus lu kayak Gue tau lo sama gue. udah makanya lo dengerin gue dong, lo juga berani bentak gue, lo ngapain dorong gue juga. Lo niatnya sih pas gua. Awas, Bos. Dia cabut sama cowok, kita langsung
ikutin terus. Ayo masuk mobil. Nih katakan putus. Dan hari ini kita udah janjian sama klien kita di sini. Dan menurut salah satu tim dari Katakan Putus, dia bilang kalau klien kita ini sudah ada di cafe ini, gengs. Dan nantinya kita akan ketemu langsung dengan dia. Kita akan ngobrol-ngobrol sama dia tentang permasalahan dia dengan pacarnya. Nama saya Didi, umur saya 20 tahun. Saya minta tolong sama tim Katakan Putus karena cewek saya yang bernama Mutia suka salah menyebut nama ketika jalan sama saya. Jadi saya curiga dia ada hubungan sama cowok lain. Sepenuh hati sedangku. Itu kan dia? Oh. Setelah gue sama kamu mau mencari-cari klien kita yang mana. Halo. Sob. Oh, Didi ya? Didi. Oke, Komo, ini Damita, ini tim Katakan Putus. Lu udah lama nunggu kita ya? Lumayan sih. Dan langsung saja gua sama si Damita bertanya-tanya sama dia tentang permasalahan dia dengan si Mutia. Gue tuh punya cewek. Namanya itu Mutia. Namanya Mutia. Iya, betul. Oke, terus? Gue udah jalan kurang lebih udah 3 bulan. Nah, kalau menurut gua permasalahan ini sangat childish banget, gengs. Maksudnya permasalahan kecil yang dibikin besar-besar oleh si Didi. Maksudnya salah manggil nama ini gimana nih? Ya, jadi gue juga tahu. Sama orang lain dia sebut. Nah, gue curiga. Ya mungkin karena baru pacaran kali itu sih ya, jadi masih Kurang juga sih soalnya. Terus akhirnya lu curiga apa? Curiga kalau dia punya cowok lain. ya di situ gue sama kamu masih berpikir ya oke, mungkin lupa. Emang ada berapa nama yang dia salah untuk nyebutin lo? Dua kali dia. Dua kali salah nyebut nama. Iya. Berarti ada 2 nama yang berbeda. Iya. Oke, nah kalau menurut gue nih, so bukannya gue pengen ngebelain cewek lu, tapi kalau di sini guanya juga orangnya pelupa banget. Iya. Nah di sini emang kok lu langsung bisa untuk mengindikasikan kalau cewek lu ini punya hubungan dengan orang yang disebutin namanya ke lu? Karena lo tuh masih sekali banget masalah. Nah di sini akhirnya si Didi ini menjadi bingung. Dia nggak tahu siapa yang harus dipercaya sama dia. Yakin nggak lu kalau dia tuh nggak ngebohongin lu, ngelihat cewek lu jalan sama cowok lain? Banget lah. Yakin banget. Nah lu yakin juga nggak kalau cewek lu ini tidak jalan sama cowok lain? Gak tahu juga sih, gue bingung sih. Dia juga bingung harus percaya sama ceweknya atau sama temennya. Nih. Ya, lihat ini. Kenapa? Ini temen gue nih. Kenapa? Apaan sih lo dong? Nih, Mas. Lihat. Ini siapa? Ini siapa? Ini cewek gue lah. Dan ternyata temennya itu ngirimin foto pacarnya Didi. Si Mutia ini lagi jalan sama cowok lain. Oh ini cewek lu. Ya udah coba tanya sama teman lu, dia lagi ada di mana? Coba tanyain dia lagi ada di mana, nanti kita langsung nyusul ke sana aja. Dan di sini gue minta sama si Didi untuk temennya itu mengirim send location di mana posisi si Mutia. Ya udah kalau gitu siap-siap aja yuk, kita langsung ke mobil aja deh. Dan akhirnya langsung menuju ke kafe tersebut. Nah ini dari alamat yang dikirim sama temen lu emang ini sih. Ya, emang ini, lihat. Ini nih kafenya dan emang backgroundnya emang ada ini ya apa? Kayu ini nih. Dia masih ada di dalam. Ya kita juga nggak tahu nih apakah si cewek lu ini masih ada di dalam atau enggak. Sampai kita di sana, gua meminta bantuan sama Farlos. Farlos gila monitor. Farlos udah lu tunggu di sini aja. Lu jangan bandel deh. Kita lihat. Lu ikutin apa yang gua bilang. Lo kerjanya sebagai cowok. Kalau lu keluar, si cewek lu tahu ada lu di sini dan ada tim Katakan Putus gimana? Kita nggak bisa melakukan penyelidikan lagi kan? Bukti-bukti yang Farlos bilang monitor bisa mobil gua nggak? udah banyak alasan yang bisa ngeles. Farlos bilang tolong masukin agent dong di cafe ini, apa si ceweknya si klien kita ini ada di dalam atau enggak? Memang melihat ada si Mutia sama laki-laki yang nggak tahu siapa namanya ini, geng. Kan benar. Ya udah kalau gitu kita tunggu aja dulu ya. Enggak, kita tunggu aja dulu di sini. Kita kan nggak tahu dia ini lagi sama siapa di dalam cafe itu. Apakah itu temennya dia atau emang rekan bisnisnya dia atau emang gebetannya dia? Kita ngapain gua yang berarti sudah ada 2 orang laki-laki yang berbarengan sama si Mutia dalam waktu 2 hari, gengs. Jangan langsung ngambil keputusan sendiri, kita ikutin dia biar kita bukti lebih jelas lagi, ngerti kan? Lo ngerasain sih gimana? Gue tahu nggak kayak perasaan lo kayak gimana, makanya Lu ngerasain juga, Iya, lu bilang. kan buat bantuin lo, otomatis kita
ngasih yang terbaik lah buat lo. Sekarang gini. Kalau Udah misalkan cewek lo banget itu gue jadi gimana? galau. Bodo amat, gua putusin. Kalau lo kayak gini gue males ya bantuin lo. Kalau nggak lu turun dari mobil gua, silakan. Lu urus sendiri urusan lu. Mau nggak lu? Pak, berhenti, Pak. Ya udah, kalau gitu lu dengerin omongan gue. Dan setelah gue ngikutin motor itu, dan ternyata Mutia lagi dan lagi diturunin sama cowok itu. Itu tuh dia berhenti tuh. Apa coba? Itu dia berhenti. Dia mau ngapain? Dia berhenti dari motor. Kan cowok ini juga tiba-tiba juga langsung Diturunin lagi di langsung tengah diturunin jalan. lagi di tengah jalan gitu. Cewek tuh apaan sih sebenarnya? Nggak sorry aja di gue jadinya akhirnya jadi ragu apa profesi dari cewek lo ini. Maaf aja nih gitu loh. Tiap hari keluar rumah terus ganti-ganti cowok diturunin tengah jalan, habis itu dia pergi lagi. Pak, susulin ojeknya Pak. Nggak, lu emang nggak tahu banyak hal tentang cewek lu ini. Kayaknya agak beda nih dia. Enggak lah, bukan belakangnya beda. Lu tanya dong, jawab dong apa pertanyaan gua. Lu emang nggak tahu banyak hal tentang cewek lu? Gua nanya. Cepetan. Gue bikin emosi tau gak, gue jadi malu. Gue capek. Iya capek, lebih capean gua ngadepin lu, tau nggak lu? Tapi yang bikin gue sama kamu kesel tuh ini cowok nggak bisa ngasih penjelasan yang detail yang untuk membantu kita ngejalanin permintaan ini. Ya udah ikutin aja dulu Pak. Sekarang kita udah ngedapetin bukti. Kemarin dia bilang sama lu kalau dia jalan sama temen kantornya dia. Dan dia diberiin uang itu karena dia dapetin bonus. Percaya Oke. disitu kan sama cewek lo. Nah, Sekarang ini beda lagi cowoknya. Nah, kalau sekarang ini cowoknya beda lagi. Tadi dia juga sempat beli emas. Ya. Kita nggak tahu nih cowok ini siapa. Dia udah pisah dengan cowok tersebut. Dan sekarang kita ikutin aja dia dulu. Nih dia naik ojek ini pergi kemana, oke? Ternyata, gengs, waktu kita ngikutin ojeknya si Mutia ini, Ya makin ke daerah yang nggak sewajarnya aja untuk didatengin. Tunggu dulu, Nggak bisa kan? ngapain sih? Oh nggak bisa tadi gue bilang. Salas, Ini dia turun dari ojek, ngapain dia pakai masuk yang setapak gitu sih? Panas. Akhirnya di situ gua sama tim Katakan Putus langsung memikirkan satu cara gimana caranya biar kita bisa mengikuti terus si Mutia ini. Terus gimana nih solusinya? Kita turun aja semuanya, yuk kita pecah tim lagi. Karena kendaraan kita tidak bisa untuk masuk ke gang tersebut. Dan akhirnya gue sama yang lain memutuskan untuk turun dari mobil dan ngikutin Mutia. Dia mau ngapain sih? Di sini. Terus. Emang lu nggak tahu dia masuk kemana nih? Nggak mau, ini udah hutan loh. Mau gue curiga. Cewek siang-siang ke hutan. Mati ke tempat yang begininya lagi ah. Dan di situ kita ngelihat dari awal kalau si Mutia ini kayaknya emang hafal banget dengan gang yang dia lagi lewatin ini, gengs. Gue sama yang lain terus ngikutin dia, tapi nggak tahu gimana tiba-tiba Mutia itu tuh hilang. Di atas ke atas, gua ke atas tadi ke atas. Enggak, sob. Enggak, ini dia udah kita nggak tahu nih dia mau kemana nih. Kalian lamban ini. Udah jangan mancing emosi gua lagi capek gitu loh. Nih semua tim kita juga bakal lagi nyariin dia. Los. Nah, ini Los. Ini jalannya kan udah masuk hutan. Lu inget nggak yang kita waktu ada satu orang kayak kita yang juga masuk hutan? Ingat nggak? Masih ingat. Nah, gua sob pernah nanganin kasus yang sama kayak gini juga. Ternyata dia masuk dalam hutan. Dan di hutan itu dia ketemunya nggak sama dia tentang sempat. dia jalan Ya, sama sempat, cowok ya. itu terus dia dikasih uang. Sempat tadi dia ngejelasin. Terus? Itu temennya kantor yang tadi cowok itu temennya kantor. Temen kantornya dia. Berarti bener dong omongan gue. Ya nggak bisa gitu juga lah. Mau dia punya bukti apa kalau emang itu teman kantornya? Terus lo main percaya aja kayak gitu? Dia ngasih bukti apa kalau emang bersih itu teman kantornya? Ya gue bukan ngehasut lo sih, cuma maksud gue nggak logis aja kalau emang dia bilang cuma teman kantor. Lu kenapa kayak orang bingung sih? Dan akhirnya dengan kebingungan si Didi ini Bikin kita bingung di situ mesti gimana. dan sekarang lu percaya dengan apa omongan cewek lu? Kalau lu percaya dengan omongan apa yang diomongin sama cewek lu, ya udah kasus ini nggak usah minta selesai. kita lagi. Ya enggak sih. Apa yang dimau ini apa Sekarang nih mau sekarang? kayak gimana sekarang? Ya udah kita lanjutin aja investigasinya. Lanjut apa lagi sih? Kita cewek lu udah biarin cabut cewek lu kemana? Mana gua tahu lagi. Ya udah kita kejar aja sekarang masih. Ya udah lu aja ngejar sendiri. Aja lu.
pusing tau gak bikin udah ribet, naik jadi semua angkot, jadi bingung mau kemana? gimana, cewek lo juga udah jauh, kita mau ngintai kemana lagi sekarang? Waktu si Mutia ini pergi naik angkot, itu sudah sangat jauh banget jaraknya, gengs. Enggak, gini aja. Kalau lo emang masih ragu tentang apa yang dilakukan oleh cewek lo, sekarang kalau kita langsung melakukan pengintaian lagi dan ngikutin dia, kita nggak tahu dia lagi ada di mana. Besok kita akan lakukan pengintaian lagi tentang apa aja yang dilakukan oleh cewek lo, gimana? Ya udah. Tapi ingat, lo dengerin apa yang gue omongin dan jangan ngelakuin hal-hal bodoh kayak tadi. Ya sorry tadi emosi gue yang kontrol bro. Ya udah, coba kalau tadi lo nggak turun dari mobil, kita masih bisa ngikutin dia sekarang. Kalau sekarang udah Oke. nggak tahu mesti gimana. Ngerti lo? Ya udah, akhirnya gue sama Komo dan sama tim pun memutuskan untuk melanjutin pengintaian itu besok. Oke, gengs, sekarang kita masuk di hari kedua pengintaian kita terhadap si Mutia. Di situ karena kita udah kehabisan akal banget, kita nggak tahu harus ngikutin Mutia dari mana, ya salah satu cara ya kita datang ke rumahnya Mutia. Di rumahnya yang mana sih, Sob? Mana rumah ini? Yang mana? Di atas. Oh, di atas ini. Masih ada jalan lagi ke atasnya, emang? Kayaknya di depan juga Jalannya udah kecil nih. Pak, kita berhenti sini aja kali, Pak. Ya sini ya, di atas ini ya. Yang mana? Masuk gang ini. Ke atas itu, masuk gang itu. Dan setelah sampai di rumah Mutia, kita langsung aja nyuruh Didi turun. Nah, sekarang gue bilang sama lu masuk ke dalam rumahnya dia, lu cari si cewek lu itu, terus lu ajak ketemuan pergi makan atau pergi kemana kek gitu, pergi kita bisa nongkrong gitu. ngikutin lo. Biar gua sama Davita dan Gati nantinya akan ngikutin lu dari belakang. Jadi kita akan melakukan pengintaian lagi sama cewek lu. Jangan kayak kemarin lagi ya. Ya. Di situ akhirnya gue sama si Demita juga menunggu di dalam mobil. Yang gue cemas itu di sini tuh cuman dia tuh bisa kontrol emosinya apa enggak gitu. Ya tapi maksudnya emosi dia itu masih wajar sih Mol, karena kan dia lihat ceweknya sendiri jalan sama cowok lain dan ceweknya pun juga nyadar kan kalau misalnya kayak dia ketahuan sama cowoknya kalau ya gue bisa jalan sama cowok lain ya. Cuma yang gue bingung tuh kayak ceweknya tuh bisa aja bisa ngeles sama dia yang bikin si cowok sih namanya Didi itu percaya Nah, sama makanya dia. kan yang kemarin kan masih membingungkan juga Iya. gitu. Assalamualaikum. Salam. Teh Mutianya ada? Ya ada. Ah, siapa ya? Saya Didi, temennya Teh Mutia. Timothy ini nggak ada kebetulan. Oh gitu ya. Kerja kemana? Katanya sih ke toko emas kebetulan. Kalau boleh tahu toko emasnya di mana ya? Kalau nggak salah sih bilangnya mau ke pasar Parompong. Oh, pasar Parompong. Sama siapa kesananya? Sendiri. Kalau boleh tahu, ada siapa Teh Mutia ya? Oh, adiknya. Terus ini siapa yang kecil? Sama nih yang kecil. Oh, adiknya juga. Ya udah kalau gitu makasih ya. Ya. Kakak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Gak lama Didi balik lagi ke mobil.